Dah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tak lupa marilah selalu kita panjatkan syukur kita, puji syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kemampuan untuk menuntut ilmu Allah, dan semoga kita selalu ditingkatkan iman dan takwa kita, selalu mendapatkan hidayah dan diberi kekuatan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga ditemukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima fakiyatun wa nahlun wa ruman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihina khairatun hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum muqassuratun fil hiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yadmisunna insun qablahum walajan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala rufrufin khudrin abqariyyin hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Ya, kita lanjutkan menyelesaikan memahami surat Ar-Rahman bagian terakhir, yang di sini masih kita bahas tentang kebesaran Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya dari ayat 64 yang benar itu ya. Dari ayat 62 yang benar ya. Dari kemarin sampai 61. Sekarang 62, kita ulangin ya. Nanti semoga selesai ini kita cepatkan aja. Wa min dunihima jannatan. Dan selain kemarin kan sudah kita jelaskan tentang adanya surga. Sekarang surga yang pertama, sekarang ini surga yang kedua. Selain surga yang diceritakan pada ayat sebelumnya, masih ada lagi wa min dunihima jannatan. Dan selain dari dua surga yang telah disebutkan, ada dua surga lagi. Dua surga lagi itu apa?
Ya, di sini dijelaskan surga itu ada, pertama ada dua bagi orang-orang yang datang pertama. Kemudian yang datang kedua ada surga lagi, dua surga. Fabi ayyi ala irobikuma tukadziban, nikmat mana yang kamu dustakan. Jadi Allah telah menjadikan kepada kita semua bagi orang-orang yang berbuat mengikuti perintah-perintah Allah dan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah itu dijamin surga-surganya. Bahkan surganya itu banyak sekali. Ada di sini diceritakan dua surga, sebelumnya sudah dua surga. Dan dari dua surga itu nanti bercabang-cabang juga ya. Ada surga ya tingkat Firdaus, ada surga yang lainnya dan sebagainya. Saya juga nggak hafal tingkatan-tingkatan surga. Tapi nikmat mana yang kamu dustakan? Maksudnya apa? Kita itu sudah diberitahu bahwa nanti pasti mendapatkan kenikmatan surga. Namun kenapa kita mengejar surga dunia belaka? Ya, coba kita kan setiap hari kita dalam dunia itu kita sedang ada masalah aja, kadang-kadang kita oleng, ada sedikit kebingungan kita oleng, dan itu terjadi pada saya juga, tidak hanya pada kita semua ya, pada setiap orang. Namun Allah mengatakan sebenarnya surga yang dijanjikan Allah itu lebih mulia, tapi kenapa engkau mendustakannya? Maksudnya kenapa mendustakan itu, mendustakan surga? Ya kalau kita malas ibadah, malas ngaji, malas belajar, malas zikir, malas ingat kepada Allah, malas bersyukur, itu namanya kita mendustakan surga, nggak pengen masuk surga. Tapi kalau ditanya kamu pengen masuk surga, pengen, gitu. Pengen, nggak ada orang yang pengen masuk neraka, nggak ada. Semua orang pasti pengen masuk surga. Tapi prakteknya pengen masuk surga tapi prakteknya nggak mau, itu sama saja mendustakan akan surganya Allah. Mudhamatan, dari kedua surga itu hijau tua warnanya, sejuk ya, hijau tua warnanya, mudhamatan. Nah, warnanya hijau tua itu kayak apa kesejukannya kita nggak bisa membayangkan ya. Kalau nggak membayangkan ya, kalau hijau tua itu seperti itu. Apakah gelap? Enggak. Walaupun hijau tua, warnanya surga itu hijau tua. Kalau dunia ini kan warnanya kalau siang terang, malam gelap. Tapi warnanya kalau gelap kan hitam. Kalau siang terang, kadang-kadang putih. Tapi kalau surga itu hijau. Hijau tua. Ya, hijau. Nah, hijaunya kayak apa ya? Apakah kayak daun yang tua atau bagaimana? Apakah terus seperti itu? Ya bagaimana kita tidak tahu persis ya. Yang jelas itu digambarkan warna hijau tua itu maksudnya memberikan gambaran bahwa tempatnya sejuk, adem, enak. Itu yang jelas seperti itu. Fabi ayyi ala irabikuma tukadziban, tapi masih kita dustakan nikmatnya. Mendustakan nikmat. Dan di dalam surga itu disediakan fihima ainani nadhaqatan. Dalam surga itu ada dua ya, dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Dua mata air yang memancar. Nah, ini kita tidak bisa menggambarkan apa kayak pancuran muncul begitu dari kemana, atau kalinya gede, pancurannya gede atau gimana, kita nggak bisa membayangkan. Yang jelas mata air itu tidak membahayakan, tidak menghancurkan, tidak merusak. Itu menambah keindahan, juga merupakan kehidupan bagi orang yang di dalam surga. Dan airnya itu, yang jelas airnya itu air rahmat. Airnya itu air yang penuh dengan kenikmatan. Fabi ayyi ala irabikuma tukadziban. Tapi diulang-ulang Allah mengingatkan, nikmat mana yang kamu dustakan ya, nikmat mana yang kamu dustakan. Di ayat ini diulang-ulang terus karena memang kenyataannya manusia itu lebih banyak mendustakan dari setiap nikmat Allah daripada yang mensyukurinya, lebih banyak mendustakan. Fihima
fakihatu wa nahlu wa ruman. Dan di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, buah kurma dan buah delima. Jadi di sini yang tersebut kurma dan delima. Tapi di sebelumnya ada buah-buahan, berarti bisa saja ada mangga, ada belimbing, ada buah yang lain. Dan rasanya nanti rasanya lebih enak daripada yang di dunia. Kalau rasa delima di dunia itu rasanya ya hanya begitu. Tapi kalau di akhirat, di surga lebih nikmat. Kurma. Jadi kurma di Arab, dan rasanya kurma aja sekarang nikmat lezat yang di dunia. Mengenyangkan dan mencukupkan. Apalagi nanti yang di akhirat. Tapi nikmat mana yang kamu dustakan? Nah, kalau kurma di dunia itu supaya berbuah masih dirawat, supaya tumbuh subur masih dikelola oleh manusia. Tapi kalau di akhirat kita tinggal ngambil, tinggal makan, tinggal makan, dan metiknya tidak usah susah kayak yang harus manjat-manjat, itu tidak perlu. Ya, itu pokoknya tinggal ngambil dan mudah gitu. Tinggal ngambil dan mudah, di ayat sebelumnya dijelaskan kan seperti itu. Tapi nikmat mana yang kamu dustakan? Fabi aji ala irob bikuma tukal riban. Masih nikmat mana lagi? Berarti saking sayangnya Allah kepada manusia itu untuk selalu diingatkan dari sejengkal tindakannya. Diingatkan, jangan sampai mendustakan. Tapi prakteknya tetap aja mendustakan. Bihina khairatun hisan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi jelita. Baik-baik lagi jelita. Untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang di surga. Bidadari berarti tidak hanya satu di situ. Kalau dialami dalam ayat yang lain, dalam hadis, minimal kan manusia yang masuk surga itu yang menjelaskan minimal 10 bidadari. Ada yang menyebutkan minimal 70 bidadari. Dan itu menjadi pemandangan yang indah dan sangat menyejukkan, menyenangkan bagi penghuni surga. Dan masing-masing orang mendapatkan jatahnya masing-masing, nggak akan ada iri dan dengki. Dan bidadari satu dengan yang lainnya itu nggak akan saling iri dengki, nggak akan saling mencari muka pada suaminya, nggak akan saling menghasut, saling mencelakakan, tidak. Jadi tidak akan merasa kalau di dunia itu merasa disaingi atau merasa kalau dua istri, dua suami itu kan yang satu merasa saya lebih disayang, dia enggak, akhirnya kan saling cemburu istilahnya, enggak akan seperti itu. Karena semuanya sudah diberi kekuatan, diberi kesenangan oleh Allah untuk saling mencintai, saling menyayangi dari semuanya. Tapi nikmat mana yang kamu dustakan? Nah, maksudnya di sini kadang-kadang kan orang-orang laki-laki, rata-rata orang-orang laki-laki ya mungkin masing-masing pernah merasakan ya, kalau ada jidat mulus, kaki mulus dan sebagainya, matanya jelalatan. Dan perlu diketahui bidadari di surga itu pakaiannya 7 lapis. 7 lapis itu tapi kelihatan sampai dalam-dalamnya. Sangat indah sekali. Dan tidak membosankan kayak di dunia. Kalau di dunia kita sebenarnya paling kalau pertama lihat menyenangkan, lama-lama bosan kalau dunia. Ya. Lama-lama bosan, kalau di sana nggak ada bosannya. Dan nikmat mana yang kamu dustakan? Bapak-bapak, sebenarnya kalau puncaknya manusia itu paling merasakan, bagi orang-orang yang tertentu kan merasakan nikmatnya paling merasa nikmat itu kan antara laki dan perempuan. Itu menurut khayalan masing-masing orang kan begitu.
sampai-sampai dibela-belain gara-gara perempuan, dibela-belain benci sama tetangga, bermusuhan sama saudara, bahkan sampai sama orang tua. Itu gara-gara laki perempuan. Tapi di sana enggak sampai seperti itu. Semuanya sudah dengan ikhlas, dengan menyenangkan, tidak akan ada saling benci, tidak akan ada saling iri. Semuanya dapat sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, itu nikmat surga itu sangat sempurna sekali. Fabi aji ala irobikum matukadziban, tapi masih yang katakan udah nikmat mana sing kamu kurang? Nikmat yang mana? Makanan disediain, minuman disediain, gak perlu kerja, tempatnya enak, untuk keperluan nafsu dicukupin. Sudah kurang apa sih? Nah, kita menuju ke sana malas banget rasanya. Nah itu yang disebut mendustakan. Kita mau ke sana itu malas banget. Tapi pengen. Dengar Ya. ceritanya enak banget gitu. Pengen. Di dunia itu surga kayak apa? Enggak ada yang bisa. Untuk kehidupan dunia yang paling mulia itu belum bisa menggambarkan nikmatnya surga, belum bisa. Enggak bisa. Terus nanti di surga itu kan di situ hanya diceritakan buah, makanan, air. Nah, terus nggak ada kendaraan. Untuk apa kendaraan? Nah, kita mau kemana? Ibaratnya sudah nyampe. Kita mau kemana-mana bisa terbang, bisa saja terbang. Jadi dengan kekuasaan Allah itu kita serba bisa. Mau ngapa saja serba bisa. Maaf, itu buat orang laki ya, yang buat orang perempuan Pak? Nah ini tadi ceritanya begini. Ada beberapa hadis yang lebih menjelaskan perempuan itu nanti menjadi salah satu bidadari dari salah satu bidadari yang telah menjadi suami dan istrinya, ya. Jadi menjadi istri dari suaminya. Jadi makanya nanti kalau antara laki dan perempuan itu seimbang ibadahnya, paling tidak sama-sama masuk surga, itu nanti si istri tadi di sana menjadi salah satu bidadari yang paling cantik. Kelihatan di dunia ini istri kita nggak begitu cantik, tapi nanti di sono dirubah oleh Allah posisinya menjadi bidadari yang paling cantik. Sehingga nanti seorang suami itu sampai nggak ngenalin kalau itu istrinya dulu. Dan bahkan juga nanti setelah itu kenal sama istrinya itu, bidadari yang lainnya itu seolah dianggap biasa, istrinya paling cantik. Ya itu seperti itu, ada yang menjelaskan seperti itu. Tapi ada yang menjelaskan wallahu alam, kebesaran Allah. Karena bisa jadi kan dunia ini hanya istilahnya hanya bentuk untuk ujian. Bisa jadi seorang perempuan setelah mati itu nanti di sana disulap jadi laki. Ya kita enggak tahu. Lah dunia aja ada orang kan laki dioperasi jadi perempuan, perempuan dioperasi jadi laki, ada kan? Ceritanya kan buat laki mulu. Nah, sekarang yang perempuan yang buat laki gimana Ya. maksudnya begitu? Bisa saja begitu, bisa saja dari perempuan diubah jadi laki. Jadi nanti dia juga dapat bidadari sesuai dengan amal ibadah. Tapi kalau itu hadisnya tidak begitu ada, lemah. Yang jelas yang kuat itu adalah seorang perempuan itu menjadi ratunya bidadari bagi suaminya. Jadi gampangannya bidadari semuanya tunduk sama istri kita itu, tunduk. Jadi gampangannya ratunya. Tapi makanya ada hadis yang jelaskan dalam riwayat Ibnu Majah, ayat hadisnya keberapa saya lupa. Ada seorang bapak atau seorang laki dimurkai sama istrinya. Gampangannya suaminya sedang kepingin atau sedang apa, istrinya marah-marah melulu, ngasih kagak marah-marah melulu. Itu bidadari yang bakalan jadi suaminya di surga itu tahu, itu marah sampai berucap, jika saya itu oleh Allah diizinkan datang ke dunia ini, kamu pertama kali akan aku zalimi atau aku kutuk. Dan sebenarnya saya kasihan sama suamimu karena dia itu adalah
adalah suami saya, tapi engkau zalimi. Nah itu, jadi bidadarinya itu nggak nerima. Tapi bagi yang orang beriman dizalimi oleh istrinya, dari istrinya itu dikutuk oleh bidadari yang nanti akan menjadi bidadari suami istrinya suaminya tadi. Nah, seperti itu. Makanya kan ada yang menjelaskan bahwa seorang istri itu kalau sampai durhaka sama suaminya itu jelas jauh dari surganya. Jauh dari surganya. Jadi seorang istri syarat masuk surga itu sangat mudah. Satu, taat kepada Allah, sholat. Udah sholat, yang berikutnya nurut sama suami. Yang penting suaminya tidak mengajak, menyuruh istrinya itu berbuat musyrik. Ibaratnya kalau misalnya disuruh istrinya itu disuruh nyebur sumur ibaratnya, tapi itu bukan musyrik, itu istri harus nurut sama suami seharusnya. Tapi apalagi zaman sekarang nggak mungkin kan. Boro-boro sampai dikerasin, ya. Boro-boro sampai dikerasin. Tapi di situ kadang-kadang karena sekarang istri lakukan emansipasi, saya punya derajat lebih sama dengan, itu seperti itu. Sebenarnya itu ya baik, tapi kalau melihat seperti ini nanti akan mencelakakan dia sendiri. Kalau mempunyai prinsip, kalau terus semuanya itu seorang istri itu akhirnya selalu tidak bisa menuruti lakinya atau tidak bisa ngimbangin lakinya, akhirnya berbuat semaunya sendiri. Nah di situ itu nanti perempuan itu sendiri yang rugi sebenarnya. Nah di situ Pak Budi, jadi kalau hadisnya yang kuat, yang jelas seorang istri itu nanti menjadi ratunya bidadari. Tapi kayak itu tadi kan itu hanya semacam yang saya ceritakan tadi, bisa jadi nanti diubah jadi seorang laki-laki menjadi laki-laki. Itu kan tidak ada hadis yang kuat. Itu ya kalau memang seperti itu bisa saja, Allah itu maha kuasa gitu. Allah itu maha kuasa. Tapi itu nggak usah kita jadikan permasalahan. Misalnya seorang istri, seorang ibu nanya, loh kok semuanya laki mulu? Ada nggak kalau ada bidadara? Ya kan ada bidadara. Ya nggak ada bidadara, itu nggak ada. Jadi nggak orang laki mulu. Jadi kalau nggak ada perempuan terus dapat laki banyak, itu nggak ada. Istilahnya dapat pangeran gitu kan. Pangeran ya satu, pangerannya ya suaminya sendiri. Kecuali si perempuan itu taat kepada Allah, sudah beribadah, lakinya lelot, nggak ibadah, yaitu nanti masuk surga sendirian, dapat istri bidadara, istilahnya dapat istri pemuda di surga sesuai dengan pilihannya. Seperti itu. Kalau laki dapat bidadari, kalau perempuan mungkin dapat pangeran-pangeran ganteng kali gitu ya. Nah, kalau itu nggak ada kejelasan, saya nggak banyak berani cerita. Memang jarang dijelasin itu Mas. Tapi yang jelas dalam hadis-hadis banyak yang jelaskan seperti itu. Kalau seorang perempuan itu nanti jadi ratunya bidadari. Tapi kalau di Quran tidak dijelaskan begitu. Di Quran yang jelas ya Laki-laki aja. pokoknya semuanya yang masuk surga dapat bidadari gitu. Nah di sini ini makanya kita wallahu alam di sana, karena bisa jadi mau Allah kuasa atas segala-galanya. Memang dunianya sifatnya perempuan, setelah di akhirat oleh Allah itu juga sifat laki, kita kan nggak ngerti juga. Ya. Yang jelas itu seperti itu. Kemudian hurum suratun fil khiyan. Nah itu tadi udah bidadari yang penuh yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Nah, jadi bidadari itu sangat terpelihara di dalam rumah-rumah yang menyenangkan. Fabi aji ala irobikuma tukadziban, nikmat mana yang kamu dustakan. Lam yatmishun insung qablahum walajan. Dan bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Jadi bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Nah kalau melihat ayat ini, terus berarti istri termasuk bidadari pun enggak? Padahal istri kan pernah disentuh oleh manusia. Siapa ya? Ya suaminya. Tapi di sini bidadari tidak disentuh oleh manusia walaupun jin belum pernah. Jadi benar-benar suci, benar-benar
masih jelita. Ya. Bos, ya kan. Itu benar-benar jelita. Tapi makanya di sini kalau kadang-kadang kalau ngaji sama perempuan kadang-kadang iri di sini. Perempuannya iri. Ya. Kenapa yang selalu di Karena kenapa kok seorang laki mulu? lagi mulu gitu. Nah, tapi kalau terus kita ingat kisahnya Nabi pertama kali yang diciptakan itu kan seorang laki, yaitu Nabi Adam. Nah, terus diciptakan perempuan itu kan sebagai pendamping dan teman. Ya bisa jadi perempuan itu nanti tetap menjadi pendamping di akhirat bagi seorang suaminya. Nah, seperti itu. Tapi nikmat mana yang kamu dustakan, kata Allah. Fabi azi ala irabikum tukadziban. Itulah nikmat-nikmat dunia ini. Maka kalau melihat ayat ini, sebenarnya kan yang bertanggung jawab di dunia ini tentang amanah dalam keluarga, amanah dalam kehidupan, itu yang bertanggung jawab itu sebenarnya seorang laki. Jadi seorang perempuan itu tidak terus terang tidak bertanggung jawab akan amanah, tapi bertanggung jawab akan sebagai rahmat, bertanggung jawab akan sebagai perempuan, sebagai ibu dari anak-anaknya. Tapi kalau bapak itu bertanggung jawab selain pada anak-anak, bertanggung jawab akan amanah dunia. Jadi bedanya itu. Makanya kan ada sebagian dari golongan itu kan ada perempuan nggak boleh kemana-mana, di rumah saja. Terus kalau ada tamu, kalau tamunya itu laki-laki, kan dia nggak mau langsung buka pintu, dia kalau dipesan oleh suaminya jangan kamu temui kalau tamunya laki kecuali ada izin itu ada yang nurut seperti itu. Karena apa? Memang ya itu tadi seorang perempuan itu memang harus nurut sama laki. Tapi sekarang kan udah Enggak, orang laki dulu sama perempuan sekarang rata-rata begitu, kebalik. Kadang-kadang laki takut sama Iya, bininya. Takutnya itu sebenarnya kenapa? Nggak mau ribut, kan itu intinya nggak mau Tapi ribut, banyak kan omongan dia daripada kita. nggak mau ribut. Tapi kalau melihat hukum di sini itu sebenarnya itu sudah tidak sesuai dengan hukum agama. Jadi kalau seorang perempuan itu harusnya apapun bentuknya nurut sama suami, kecuali suaminya merintahkan untuk durhaka kepada Allah, hanya itu. Selain itu harus nurut, tapi prakteknya sulit, susah. Kadang-kadang perempuan kalau dibilang seperti itu, mentang-mentang kamu seorang laki gunakan dalil. Nah itu seperti itu kadang-kadang. Berikutnya muttaqiina ala rufin khudri wa abqariyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Bidadari itu ya sekarang gampangannya dalam pernah perempuan cantik melek tidur di papan gemulemak gule kan udah melihat itu aja bagi orang yang mata keranjang udah rasanya kayak apa gitu. Nah itu nanti di surga itu bapak-bapak melihat itu dengan tidak terhalang oleh apapun dan tidak ada dosa sama pun sekali. Dan itu diridhoi. Memang udah dinikmatin. Untuk dinikmati, mau dipandang kayak mau dielus kayak mau diapa kayak, tidak ada dosa, tidak ada haram. Semuanya sudah menjadi hak dan tidak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Gimana caranya dapetin ke situ ya? Nah, makanya dikatakan nikmat mana sih yang kamu dustakan? Orang minggur suruh sholat, suruh ibadah, suruh intinya bersyukur saja dan intinya di sini untuk mensyukuri rahmannya Allah. Pemerintah tidak dapat gitu ya. Nah ini masih terakhir, Fabi aja lah irobikum kadiban, masih nikmat. Nikmat mana yang kamu dustakan? Emang kalau lihat juga. Nah sekarang kalau seperti ini kadang-kadang kita ngelus dodo. Kalau lihat kekeluargaan, lakinya kalah sama bininya, dikuasai. Itu sudah tanda perempuan itu sudah tanda itu. Dan perlu diketahui makanya nanti di akhirat itu neraka
neraka itu paling banyak perempuan. Itu udah ada hadisnya itu. Makanya perempuan pada marah-marah. Padahal sekarang kalau dilihat yang senang ngaji perempuan. Marah-marah ngaji perempuan. Tapi paling banyak ini Ya, tapi sekarang gini, perempuan itu ngaji seperti itu tidak wajib. Yang wajib itu laki. Sebenarnya yang wajib ngaji seperti ini laki. Kalau perempuan itu nurut sama suami. Nah teman saya itu ya, teman saya sengaji ini, istrinya ngaji, ya dumelin. Kamu pengen ngaji apa sih? Sama saya aja. Kamu istri saya. Ngaji ke sono kamu pamer pakaian, pamer ginju, pamer tas. Mending ngaji sama saya aja. Itu teman saya sampai seperti itu. Karena apa? Tahu kalau ngaji perempuan itu harus ikhlas karena Allah, tapi akhirnya ada tendensinya pamer tas, pamer macam-macam lah kalau ya seperti itu dah. Jadi Pak, saya hidup ada jumur akatin. Terakhir tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah Tuhanmu, pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Nah itu kemuliaan semuanya itu yang di surga itu adalah karena Allah yang memiliki dan dikasihkan kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan Allah Maha Suci, Maha Agung dan mempunyai segala kemuliaan. Nah kalau kita kepengen mendapatkan kemuliaan itu ya ikutilah, jangan mendustakan ayat-ayat Allah. Itu intinya seperti itu. Nah ini alhamdulillah kajian surat Ar-Rahman ya seperti itu sudah selesai. Nanti lain kali kita pahami surat yang lain, mungkin surat Yasin yang sering kita baca biar ngerti ya. Yang sering kita baca aja yang biar ngerti maksudnya. Nah saya kilas balik sedikit. Dari intinya jadilah surat Ar-Rahman dari awal sampai terakhir. Bapak-bapak biar pada paham, itu peringatan Allah kepada orang yang mendustakan kebesaran Allah. Dan Allah menurunkan manusia itu kemurahan dengan kemurahannya. Dan Allah mengajarinya setelah manusia diciptakan jedit. Tapi Allah itu telah menciptakan, Allah tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab ngasih kecukupan. Tapi karena dunia ini sifatnya ujian, maka Allah juga beri petunjuk. Kamu di dunia ini sebenarnya hanya menjalani ujian. Kepingin mendapatkan surga atau kepingin masuk neraka. Nah kalau kepingin mendapatkan surga, bersyukurlah. Tapi kalau kepingin masuk neraka, dustailah ya. Kamu mendustakanlah. Jadi kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah pasti masuk neraka. Dan setelah menjalani hidup itu orang yang bersyukur kepada nikmat Allah pasti masuk surga. Tapi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah pasti masuk neraka. Intinya begitu. Dan itu semuanya, kebesaran itu hanya milik Allah dan diberikan kepada manusia. Allah nggak perlu surga, Allah nggak perlu kemegahan, Allah nggak perlu keistimewaan. Tapi semuanya itu diperuntukkan untuk manusia-manusia yang taat maupun tidak taat. Kalau yang taat ya surga, kalau yang tidak taat ya neraka. Nah itu semua dikabarkan kepada manusia biar manusia itu pada ngerti jalan, ngerti kepingin milih. Nah sekarang seperti ini, kalau kita nggak pernah ngaji, memahami, kan nggak ngerti. Nah seperti itu, kita paling nggak kan ngerti, oh sebenarnya orang itu nanti bakalan masuk surga atau bakalan masuk neraka. Tergantung dari apa yang dilakukan. Untuk itu marilah kita senantiasa tingkatkan ya, walaupun ya semampunya, paling tidak tingkatkan kemantapannya dalam beribadah kepada Allah. Jangan terpengaruh oleh sesuatu pada dirinya sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Nah kalau ada pertanyaan nanti aja, saya cukupkan dulu. Kita tutup semuanya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu kurang tepat, itu karena keterbatasan saya dan kebodohan saya. Apabila itu
benar insya Allah karena ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.